kadang mereka itu justru anaknya itu dikasih HP supaya enak dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, memberikan dampak yang kurang baik buat anak-anak. Satu, ya, mentalnya sudah terbiasa dia itu tidak berinteraksi sosial dengan paling tidak di sekelilingnya. Saya nggak mungkir ya, saya itu kadang kalau susah tidur itu ya, itu saya lihat HP, terus saya lihat itu, terus ngantuk sendiri gitu ya. Nah, anak-anak ini nggak mau tidur siang, nggak mau. Jadi dia tuh bisa tidur kalau dia tuh pegang HP. Cara mendidik anak sangat berbeda sekali pada zaman saya, pada zaman saat ini. Kalau zaman saya dulu ya, anak ya meskipun dididik seperti itu sih ya, saya garis bawahi di sini. Tapi banyak yang berhasil ya. Jadi mendidik anak versus sekarang ya, apalagi dengan pengaruh gadget HP ini, ya kan? Anak-anak itu harus ada pendekatan orang tua ini. Pendekatan terhadap anak, nduk gitu lek wong Jawa ya. Ayo kita berbenah diri ya. Anak kita ini adalah masa depan kita, generasi penerus bangsa. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok yang di situ diem aja ini? Kok nggak dijawab? Dijawab dong semuanya, dijawab. Selamat pagi Ibu cantik. Selamat pagi Mbak Rara yang cantik sekali. Ya Allah, Ibu ini cantik sekali ya. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Haji Siti Salamah SPD MAP di Kios Koran. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Ini manggilnya siapa Bu? Ibu Salimah? Ibu Salamah? Bu Salamah boleh, Bu Siti boleh. Oke, Bu Siti aja kali ya biar lebih. Kalau biasanya dikenal Bu Siti atau Bu Salamah? Siti Salamah. Oh, Ibu Siti Salamah, baik. Selamat datang Ibu bersama dengan saya Nilu Rara, yang dimana kali ini kita akan mengobrol santai gitu ya Bu ya, supaya teman-teman di luar sana kalau suatu saat atau suatu hari ketemu Ibu di jalan, ketemu di dapilnya, bisa menyapa-nyapa Ibu. Oh, ternyata Bu Siti Salamah ini orangnya baik, cantik, ramah gitu ya Ibu ya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari mana Ibu? Dari rumah? Dari Pasuruan berarti. Dari Pasuruan. Ya? Aslinya orang Pasuruan. Pasuruan aslinya. Aslinya dapilnya Bu? Dapil 3. Dapil 3. Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo. Oke, Pasuruan dan Probolinggo ternyata. Betul. Baik, Ibu Siti Salamah ini dari Partai Nasdem. Benar ya, sekali. dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Kalau boleh tahu Bu, Komisi E ini membidangi apa aja? Ya, tentang kesehatan masyarakat, tentang pendidikan, ada ya poinnya di situ banyak sekali ya. Berarti membidangi terkait sosial, betul, kemudian kesehatan, betul, pendidikan, betul, pemuda gitu ya Bu betul. ya. Berarti sering ketemu anak muda di Kenzi. Probolinggo dan juga Pasuruan. Iya, sering diskusi bareng Bu. Sering diskusi bareng. Ya. Berarti kalau boleh tahu Ibu saat ini usianya berapa kok masih kinyis-kinyis gitu loh. Malu saya. Saya sudah tua sekali. Serius Bu? Benar, saya itu. Usia saya kelahiran tahun 70. Saya umur saya di bulan November yang akan datang ini sudah 56 loh. Wow, 56 ya, secetar ini ya ampun. Semoga besok kalau saya tua seperti Ibu bisa badannya lencir nggak kayak saya ini ya. Oh enggak lah. Kendat. Loh, sehat itu penting ya. Yang penting sehat mungkin ya. Amin. Cantik loh, Kakak Rara ini cantik sekali. Waduh. Luar biasa. Sama-sama berarti perempuannya aja terpesona loh. Apalagi yang cowok-cowok ini. Bisa aja Ibu ini. Tapi masih dari sekian nama yang bilang cantik ya cuman Ibu aja. Iya. Masa sih jangan gitu sama Mbak Rara. Tapi emang bener sih Bu. Biasanya enggak cantik, imut, manis gitu. Iya. Amit-amit gitu. Berarti usianya sekarang 55 tahun. 55. Wow. Kelahiran 7 berarti Ibu ini seusia ibu saya loh Bu. Nah, harus panggil Ibu sama saya. Panggil Ibu ya, Mama aja ya, Mama. Boleh.
Mama Siti, wah, Ya, asik. boleh. Biar semakin dekat gitu kan. Putra-putrinya usianya berapa? Saya sudah mempunyai cucu satu. Putri saya yang pertama itu alumni UNER ya, Oh, dokter, di Surabaya. dokteran. Tapi karena kami punya perusahaan, dia tidak kami perbolehkan untuk bekerja di dokter ya. Loh. Karena dia anak tertua kami gitu, biar dia perusahaan. Bapaknya karena sudah sepuh, saya pun sudah sepuh, jadi biar anak saya yang melanjutkan. Jadi dia anak pertama saya, harus tahu pekerjaan bapaknya. Jadi dia sekarang di perusahaan. Berarti kedokterannya ini nggak kanggo ya Bu ya, ini berarti ya? Sangat bermanfaat Oh, sangat sekali bermanfaat. loh. Iya, jadi dia jadi dokter keluarga. Wow, dokter Alhamdulillah. masyarakat juga ya Bu Iya, ya? iya. Jadi kalau tetangga kami kecelakaan sakit itu mesti ya kami dibantu sama anak saya gitu ya. Berarti Terutama saya sih sama bapaknya, kalau sakit itu enggak perlu ke rumah sakit. Iya, Enak kalau berarti kita ya. ngedrop gitu ya. butuh vitamin. Iya, gitu. butuh vitamin, jadi anak kita sendiri yang infus gitu. Enak ya kalau punya Manfaat anak dokter lah, ya. iya, Mudah-mudahan anak alhamdulillah. saya besok juga jadi dokter. Amin, Bu. amin, Allahumma amin ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya, ini kalau dengar-dengar Ibu Siti Salamah atau Mama Siti gitu Iya. kan, ini merupakan salah satu serikandi terbaik dari Partai Nasdem yang kebetulan memang Ibu Siti ini sering melakukan kegiatan sosial ya Bu ya, kalau di Pasuruan dan juga Probolinggo. Sering ya Bu ya? Sering. Melakukan aksi sosial Iya. ke masyarakat gitu. Iya, harus begitu ya. Jadi dewan itu tidak boleh hanya di kantor, hanya di rumah, terus memanjakan diri, enak-enak sendiri di rumah, itu tidak boleh. Karena kita ada di sini sebagai dewan itu, kita ini karena masyarakat, perjuangan masyarakat juga, ya kan? Kita dari masyarakat untuk masyarakat, ya. Jangan sampai ketika kita sudah jadi kita lupa, gitu ya. Tidak. Mereka itu adalah yang berdarah-darah di lapangan. Iya. Jadi kita harus menghargai pengorbanan masyarakat kita. Jadi kalau sudah jadi dewan, ya jangan nunggu enak dulu ya. Iya. Kita berbagi mulai dari sedikit, ya sedikit hedang, ya kan? Kita banyak bersosial di sana, ya gitu. Termasuk sama anak-anak muda. Jadi anak bapaknya. Saya boleh cerita biografi saya Boleh mulai sekali. jadi dewan, boleh ya? Boleh sekali Itu Bu. yang kita tunggu. Oh, Itu gitu yang ya. kita Ceritanya pasti tunggu. menarik nih. Dengan Insya masyarakat Allah, ini. mudah-mudahan Boleh ya, Bu diceritakan mudah-mudahan ke menarik. kita semua Bu. Iya, jadi saya itu dulu 2 periode di Kabupaten Pasuruan, dewan di Kabupaten Pasuruan, DPRD Kabupaten Pasuruan itu 2 periode. Periode pertama saya itu di 2014 sampai 2018. Periode kedua saya di 2019 sampai 2014 ya. 2013. 2013. 19 berarti sampai 2024. Oh, 2024. Iya. Masya Allah. Saya lupa ini. Berarti 5 tahun ya Bu ya. 5 tahun, dan alhamdulillah sudah 2 periode di kabupaten. Saya disupport sama masyarakat, sama keluarga itu untuk ke provinsi katanya. Oh, Gitu. berarti ini yang pertama kalinya. Iya, pertama. Ini periode perdana saya di provinsi. Artinya diajukan warga. Inilah Iya. sosoknya Berarti beliau. warga ini sudah percaya. Percaya, Kan yang Iya, utamakan sama masyarakat itu kan sebuah kepercayaan ya Bu Iya. ya. Sebenarnya dari keluarga itu yang mensupport, cuman kadang itu, malah ikut nangis aku gini. Tisu Mas, tisu. Sebenarnya itu gini, Mama jadi dewan bagus gitu ya, tapi kadang waktunya untuk untuk keluarga itu terkurangi gitu ya. Pada waktu 2019 itu saya sempat diginikan sama bapaknya, sudah lama jangan jangan nyalon lagi gitu ya. Sudah saya pamitan itu sama sama masyarakat itu, sama pamitan, Bu, maaf saya untuk 2019 ini saya tidak mencalonkan lagi, saya bilang gitu. Tapi
Dia pada nangis semua sama saya. Bu, saya tuh sudah memperjuangkan ibu, katanya gitu. Sudah memperjuangkan ibu, saya tuh sampai musuhan sama orang gitu katanya. Sampai ini sama ini, sampai saya tuh tinggalkan keluarga saya itu ikut jamaah ibu majelis taklim ma'as-salama. Saya punya majelis taklim ma'as-salama. Punya banyak lah saya kumpulan itu. Saya tuh sampai jadi ma'as-salama, banyak apa itu yang hadir di ma'as-salama. Sekarang ibu gak mau, nanti ma'as-salamanya gimana gitu, siapa ini yang nerusin gitu ya, nangis semua gitu. Langsung saya bilang gini, ya sudah, ayo kita sama-sama ke bapak, ke suami saya gitu ya, ayo minta izin boleh apa enggak. Jadi saya nangis, masyarakatnya nangis, akhirnya bapaknya luluh. Tak kirain ikut nangis juga. Enggak ya, Bu ya? Enggak, dia tuh sebenarnya aku waktunya kurang gitu katanya. Iya. Gitu ya, memang kalau saya sudah terjun ke masyarakat itu kan, kalau sampai ke gunung-gunung gitu ya, saya itu memang pingin tahu, pingin deket sama mereka itu. Sampai gunung, sampai di rumah itu kadang jam 3 pagi pernah. Itu keliling-keliling ya, Bu ya? Silaturahmi kita. Silaturahmi. Sampai pagi jam 3. Iya. Tidur terus paginya bangun lagi pasti. Iya, sholat subuh itu. Kayaknya suami saya, dia nyapanya gini, begitu saya rumah, terus saya disambut, terus saya salim kan gitu ya, terus bilang gini, kamu itu enggak capek tak gitu. Saya aja yang kerja segitu ada capek, kamu itu perempuan hebat ya, saya diolok-olok gitu. Masya Allah. Tapi itu support buat dari keluarga saya itu alhamdulillah ya. Saya di sini juga menyampaikan, kalau anak saya mendengarkan, kalau suami saya mendengarkan, melihat saya di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk support dari suami saya, dari anak-anak saya, gitu ya. Terutama dari masyarakat yang memperjuangkan saya, disupport sampai saya naik ke provinsi. Alhamdulillah. Ya. Pertama di periode 2014 sampai 2018 itu saya di Kabupaten Pasuruan suara terbanyak. Wow. Di situ saya tuh di Dapil 4 pada waktu itu saya mendapatkan untuk di daerah ini suara 15.000 itu sudah wow gitu ya. Itu di dapil saya aja itu dapat 2 kursi saya. Gitu. Jadi banyak ya, Bu, ya berarti ya? Iya, banyak itu, banyak sekali. Itu pertama ya. Terus sebelumnya padahal belum pernah masuk politik, itu kan belum, pertama kalinya gitu. Belum. Udah dapat suara paling banyak. Paling banyak. 15.000. 15.000 pertama kali saya itu. Di periode kedua 2000 berapa 19 itu? 19 sampai 24. Iya, 2019 sampai 2024 itu dapat 9.333. Kenapa turun kan gitu ya? Iya. Kenapa turun, Bu gitu? Karena saya berpindah dapil. Ada aturan baru yang dulu saya di dapil 4 itu ada 5 kecamatan. Terus diganti di dapil 1 ada 3 kecamatan. Jadi 3 kecamatan yang lama itu cuma 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Bangil, tempat rumah saya. Untuk yang di 2 kecamatan itu, Kecamatan Gempol dan Beji itu adalah kecamatan yang baru. Dan pada waktu itu memang saya sudah berencanakan tidak mencalonkan gitu loh. Jadi ya itu memang saya tidak sebegitu. Tadi masyarakat sendiri yang berjuang, dan saya juga bukan males, tidak gitu loh. Memang tidak begitu siap pada waktu itu. Karena Bapak sudah bilang untuk di 2019 ini kamu jangan istirahat dulu. Istirahat katanya gitu. Sama keluarga dulu. Iya gitu katanya gitu. Tapi ya mungkin itu semua kita itu menjalani takdir dengan ikhlas ya. Kita kembalikan sama Allah. Berarti saya masih ditakdir untuk jadi dewan di kabupaten. Masih dipercaya ya, Bu, masih ya? Dipercaya oleh masyarakat. Alhamdulillah. Masyarakat itu responnya sangat responsif sekali sama saya itu. Gitu ya. Ya mereka banyak mengusulkan, banyak masukan. Bu, apa itu dibuat majelis taklim supaya mengena, supaya apa itu bisa ingat sama ibu. Terus dibuat majelis taklim ma'as-salama gitu. Namanya Ibu ya. Semoga berarti keselamatan selalu menyertaimu, artinya seperti itu. Keren, Jadi keren. dibuat majelis taklim ma'as-salama. Dan sekarang anggotanya sudah 1.000 orang. Wow. Banyak ya. Alhamdulillah.
Ya insya Allah minggu tanggal 12 besok itu kalau ingin tahu majelis taklim asal sama saya itu ada. Bisa datang ke Iya, bisa datang ke Pasuruan. rumah saya. Ya itu. Terus ada lagi saya punya perkumpulan itu ya, perkumpulan apa itu untuk anak-anak muda. Ya usul Bu, kalau apa itu ibu-ibunya sudah punya perkumpulan, Bu kita ini juga dibuatkan Dibuat, perkumpulan gitu Biar ya. sama-sama. Apa ya enaknya, saya bilang gitu. Jadi dia bilang gini, itu aja Bu, biar kita sehat, itu kita buat perkumpulan apa itu senam sehat minggu pagi bersama Ibu Haja Siti Salamah. Oke, saya bilang gitu. Iya. Ya, ketika apa itu dengan semangatnya seperti itu, Bu, supaya kita semangat, beliin seragam dong Bu. Ya oke, kita Jena, beli normal seragam ya, gitu. Ya memang kami di sini kan untuk Iya. masyarakat ya. Mereka biar apa itu bukan Semangat. kita saja yang menikmati ya, tetapi masyarakat, seluruh masyarakat yang membantu saya, berkorban untuk saya, memperjuangkan saya itu biar merasakan juga gitu. Saya belikan apa itu Kostum, baju kostum, olahraga. baju olahraga, training sama kaos gitu ya. Sama kerudung biru itu sudah 500 orang setiap minggu. Wow, luar biasa. Gitu. Wah, keren berarti ya Ibu Salamah ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak yang ikutan ya Bu ya, apalagi generasi muda Amin. gitu kan, daripada di rumah handphonean aja Iya, gitu iya. kan. Karena apa ya, kadang anak-anak muda ini kalau udah kadung males gitu Ya. kan, itu biasanya rebahan sambil main handphone. Betul. Mau olahraga itu juga males, Betul. padahal sudah difasilitasi. Betul. Baju gratis, sepatunya nggak gratis Bu, belum. Nggak mau dia malahan. Oh, nggak mau. Jangan gratis semua Bu, Iya, betul. kasihan sama saya mungkin ya. Berarti tahu diri lah ya. Iya. Udah sepatunya kita beli sendiri Bu. Iya. Tapi kalau udah difasilitasi gitu, ya kalau saya alhamdulillah sekali sih itu Bu ya, karena memang itu positif kegiatannya, dan juga siapa tahu bisa membentuk generasi muda ini supaya lebih bangkit lagi untuk menciptakan suatu kreativitas yang Betul. lainnya gitu kan Bu. Tadi Bu Siti Salamah ini bilang kalau komisi E itu kan membidangi tentang pendidikan, Iya. sosial, Iya. pemuda, Kepemudaan, dan lain-lain. olahraga. Betul. Dan kali ini kita akan membahas terkait ini juga bisa dikatakan pendidikan ya Bu ya, karena kan memang apa namanya, kita ketahui handphone itu adalah yang terjadi di mana-mana, yang sering dipakai oleh bahkan anak bocil-bocil gitu kan, sudah menggunakan handphone. Betul. Anak muda, bahkan ke orang tua itu sudah bisa dikatakan cerdas lah ya, menggunakan handphone. Di Betul. mana-mana selalu bawa handphone, mau komunikasi dengan keluarga, makan aja pakai handphone. Betul. Gitu kan ya Bu ya. Dan ini kesempatan yang penting saya berbicara dengan Ibu Siti Salamah ini. Kita akan membahas tentang orang tua versus gadget. Nah, ini sebenarnya siapa yang dididik, orang tua kah atau anak kah, gitu ya Bu ya. Zaman now sekarang ini kan gadget itu udah menjadi bagian dari hidup ya. Sudah makanan Sudah sehari-hari makanan itu. sehari-hari, betul. Tapi seberapa banyak sih Bu anak atau remaja kita ini yang melek terhadap gadget saat ini? Ya, gadget ini adalah salah satu teknologi di zaman now sekarang ya. Ya gitu ya, tapi ada dampak positif, ada dampak negatif ya kan terhadap anak. Terutama anak-anak yang kecil itu sekarang itu sudah apa ya? Sudah familiar sekali sama handphone. Umur 2 tahun itu anak sudah pegang handphone dan itu tidak kelar-kelar. Iya. Dan ibunya sama bapaknya itu ya membiarkan saja. Itu dampaknya itu ya. Ini kita bahas dari yang kecil-kecil dulu ya. Jadi gini, anak-anak yang harusnya memiliki golden age ya, tingkat kematangan, bukan ini ya, apa masa otaknya dia itu berkembang dengan baik, ya. Ini terganjal masalah HP. Iya. Masalah HP harusnya ini peran seorang ibu ya, terutama peran seorang ibu. Kalau kita di Muslim, di agama Islam itu ibu itu diumpamakan al-madrasatul ula. Jadi ini ibu ini adalah madrasah buat anaknya. Jadi yang berperan aktif mendidik anak dan keluarga itu adalah seorang ibu. Karena anak itu lebih banyak
jamnya itu berinteraksi dengan ibu. Iya. Di sekolah aja berapa jam dia? Iya. Cuman berapa jam gitu loh. Nah, setelah selebihnya itu lebih banyak di rumah dan bersama ibu. Kalau bapak sih kan mereka itu kan biasanya penggerak ekonomi ya, penyangga Mencari nafkah lah ekonomi. ya. Jadi mereka itu pagi sudah berangkat, Iya. malam kadang anak-anak sudah tidur, beliaunya sudah pulang gitu ya. Jadi bertemu dengan anak itu jarang sekali. Yang sering itu malah ibu. Apalagi di kondisi umur 2 tahun sampai 17 tahun itu ibu, peran ibu, ya kan gitu. Kadang mereka itu justru anaknya itu dikasih HP supaya enak dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Betul. Tidak sekali. rewel. Bener, nggak rewel ini. Kalau nangis Udah. dikit, nih handphone ini Udah. YouTube gitu kan. Jadi biasanya. anak itu berapa jam, umur 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, dia tuh memegang HP sendiri dan ibunya membiarkan, malah dia itu nyaman, anaknya bila pegang HP. Betul sekali. Nah, terus apa itu dia menyelesaikan pekerjaannya, bayangkan berapa jam, mulai buat sarapan, sampai Setrika, mencuci piring, sampai nyapu. cuci, ya kan, sampai nyapu. Kalau di apa itu di kota kan pakai mesin cuci ya. Iya. Kalau di daerah kami kan masih banyak yang manual pakai tangan dia, ibu-ibunya. Ke sungai Itu ya. gitu. Ya itu. Tapi mereka meskipun di daerah pedalaman di daerah saya, HP itu anak-anak kecil sudah pegang semua itu. Betul. Nah, ini peran ibu ini. Saya berkesempatan di sini, saya bersyukur sekali ya untuk apa itu memberikan masukan, juga menegur ibu-ibu seluruh Nusantara Indonesia. Ayo kita berbenah diri ya. Anak kita ini adalah masa depan kita, generasi penerus bangsa. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Ya jangan dikasih HP, ya di manage waktunya lah gitu ya. Iya. Jangan serta-merta edukasi enak dia wis nyaman malahan ibunya. Anaknya nyaman, ibunya nyaman. Keterusan Padahal akhirnya. itu memberikan dampak yang kurang baik buat anak-anak. Satu, ya, mentalnya sudah terbiasa dia itu tidak berinteraksi sosial dengan paling tidak di sekelilingnya. Dia sudah satu fokus sama ini. Kalau handphonenya diambil nangis biasanya Ngamuk gitu. dia, marah dia itu, nggak mau makan, Iya. ya kan? Kalau tidak dikasih HP, Ngamuk. nangis, ngamuk-ngamuk, bahkan itu sampai Banting-banting biar banting-banting ngamuk. sepatu, banting-banting ini, ya kan? Terus itu dia tuh susah tidur, anak-anak itu susah tidur. Dia tuh malah kayak orang dewasa ya. Kalau kita cari mau tidur itu biasanya kan lihat HP gitu ya. Kita itu, saya nggak mungkir ya. Saya tuh kadang kalau susah tidur itu ya, itu saya lihat HP, terus saya liatin, terus ngantuk sendiri gitu ya. Nah, anak-anak ini nggak mau tidur siang, nggak mau. Jadi dia tuh bisa tidur kalau dia tuh pegang HP. Sampai sekarang itu banyak studi kasus ya, matanya sekarang itu kemarin itu ada kesehatan gratis, memeriksa mata di suatu SMA di daerah saya di Bangil itu ya. Terus ternyata kebanyakan mereka itu matanya itu sakit dan minnya itu bertambah semua. Yang tidak pakai kacamata, yang sudah pakai kacamata minnya itu bertambah. Nah, itu salah satu dampak dari HP penggunaan HP yang tidak terkontrol. Karena radiasi itu tadi Ya, radiasi HP itu kurang baik gitu ya. Itu salah satunya. Terus menurut Ibu sendiri, gadget sama peran orang tua kalau ditemuin khususnya di dapilnya Bu Siti Salama ya, itu lebih responsif mana sih Bu dengan anak-anak? Biasanya anak-anak ini kan kita sebagai orang tua itu kadang udah nggak boleh begini, kadang masih nggak mau mengikuti arahan dari orang tua. Tapi kalau udah handphone ini lebih respon atau segala macam, lebih maksudnya lebih taat gitu. Menurut Ibu sendiri di dapilnya Ibu di Pasuruan kemudian Probolinggo, itu lebih responsif mana, gadget atau orang tua? Gini ya, ada kata-kata yang menarik buat saya itu ya. Setiap masa ada orangnya. Setiap masa ada orangnya. orangnya. Setiap orang ada masanya. Masanya. Ya, itu ada kata-kata semacam itu. Cara mendidik anak sangat berbeda sekali.
pada zaman saya, pada zaman saat ini. Kalau zaman saya dulu ya, anak ya meskipun dididik seperti itu sih ya, saya garis bawahi di sini. Tapi banyak yang berhasil ya. Iya. Saya tuh nggak ngerti ya. Itu. Jadi kalau waktunya saya tuh dulu di zaman saya itu pagi sekolah SD, sore sekolah madrasah, malamnya saya harus ngaji di pondok atau di langgar gitu ya. Nah itu kalau sudah sore ya, yang namanya abah itu asar gitu ya, nggak di rumah, anaknya di absen. Anakku Siti Salama gitu, anakku Muhammad Sehrozi gitu. Zaman saya gitu. Kalau nggak ada di rumah itu ya, tahu itu nggak apa itu daunnya pohon kelapa itu apa namanya itu, daunnya kelapa, janur. Nah, tengahnya itu kan ada lidinya yang muda-muda itu sama abah saya itu diambil, diikat, terus dikepang. Sapu. Ya, dikepang itu ditaruh di meja. Jadi anaknya kalau asar itu nggak datang, itu dipukul jeduk gitu. Itu zaman dulu. Yang dulu. Tapi zaman dulu. Tapi alhamdulillah ya saya berhasil jadi seperti ini gitu loh. Didikan seperti itu. Tapi kalau itu diterapkan sekarang, viral. Wes, itu penganiayaan orang tua terhadap anak. Viral masuk langsung. pasal, bapaknya dikenakan hukum, masuk penjara wes. Iya. Gitu ya. Benar ya, Bu, penganiayaan gitu ya. Jadi mendidik anak jadi versus sekarang ya, apalagi dengan pengaruh gadget HP ini ya kan. Anak-anak itu harus ada pendekatan orang tua ini. Pendekatan terhadap anak nduk gitu lek wong Jawa ya. Ojo terus-terusan kok mripatmu iku meleleh lho. HP ku panas gitu loh bahasane gitu ya. Gitu. Jadi ya berharap ya untuk terutama para ibu gitu lebih pendekatan lah sama anak. Ya, pendekatan sama anak. Ini langsung ke menyelesaikan ini mungkin ya. Solusi mungkin langsung solusi ya. Langsung solusi. Jadi anak-anak itu ya didekatin. Terus kalau dia lagi HP-an ya jangan dibiarkan. Dibatasi waktunya. Terus pura-pura ya, kadang ibu-ibu kan kalau di desa itu enggak ngerti ya aplikasi ini gitu ya, didampingi terus pura-pura lah. Tolong Pok, Ibu mau masak daging daging opor gitu ya. Atau dendeng daging gitu, dicarikan Pok di HP resepnya apa saja gitu ya, dijedah dengan seperti itu gitu. Jadi anak tidak monoton, oh ya Ma tak carikan Ma gitu. Terus dibuatkan cemilan, Pok ditaruh HP-nya dulu, ini loh Ibu punya cemilan baru gitu ya. Ya banyaklah cara. Ya banyak jalan menuju Roma cari ini bahasa keren gitu ya. Jalan menuju Roma, banyak cara-cara yang edukatif untuk mendidik anak-anak kita pada era zaman gadget ini. Zaman now. Zaman ini teknologi sangat boleh menggunakan hijab. Iya benar Mas Oni. Tapi memang handphone itu banyak positifnya, kita info-info sekarang lebih cepat ya Bu. Benar. Tapi negatifnya juga banyak sekali. Saya bahas gini, kalau untuk nilai positifnya kita nggak usah bahas ya. Sebab nggak menimbulkan masalah. Gitu ya. Yang kita bahas itu kan nilai negatifnya itu, dan kita harus bisa menyelesaikan itu. Betul. Nah ini kalau ngomongin soal solusi Bu Siti Salamah, apakah sudah ada program dari pemerintah atau DPRD sendiri Bu ini untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang parenting digital? Mungkin di dapilnya Ibu sendiri sudah adakah? Masih belum ada, cuman kita itu berusaha untuk mengatasinya itu. Ya salah satunya tadi saya kan mempunyai majelis taklim as-salama ya. Kita banyak ibu-ibu yang berbicara ya, secara dekat kita akan berkomunikasi. Bagaimana sih Bu, anak saya ini kok marah-marah HP-nya kalau janu. Nah ini saman male anak itu ketergantungan itu. Saya bilang gitu. Sampean sih gitu diajari anaknya nyekel HP. Akhirnya sekarang
baru terasa gitu loh. Wes itu apa itu dijak apa main dibelikan apa mainan sing zaman-zaman dulu ae atau dibuat apa kue-kue gitu. Kalau ke dapur diajak anaknya buat kue gitu ya. Gitu. Berarti Terus di Komisi E itu kan banyak program barusan ini itu ada program Sarasehan. 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 Iya, Apa itu, Sarasehan. Bu? Jadi suatu program dari komisi dari semua DPR ya. mulai komisi A, B, C dan E sampai E itu ya. Itu ada program namanya itu program itu Sarasehan. Jadi semacam sosialisasi. Jadi banyak dibahas gitu. Boleh kita menentukan temanya tentang pendidikan, tentang Gen Z, tentang apa itu yang viral di masyarakat. Apa itu problem-problem yang di masyarakat yang sekiranya bisa selesaikan. Nah gitu yang jadi narasumber itu saya dan 2 teman saya. Jadi narasumbernya itu tiga orang ya, saya sendiri dan juga 2 teman saya biasanya. Itu jadi kita tidak hanya sumber dari 1 orang saja, jadi berbagai sumber itu nanti bisa apa itu bisa kita pergunakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan mereka banyak berkeluh kesah termasuk gadget ini gitu loh. Nah kita berusaha untuk di situ itu ada apa itu ahli psikologi dari sisi psikolog, dari apa sisi dewan sebagai wakil Berkolaborasi rakyat, berarti ya, ya. untuk menyelesaikan apa itu memberikan solusi ya kan untuk ibu-ibu tentang hal ini. Ya banyak sekali ya itu ya. Iya. Dari kita sampai ke gunung-gunung sana. Kebetulan saya di apa itu di Nasdem itu kan jadi Dewan Pimpinan Daerah, jadi DPD. Oke. Iya, jadi DPD. Jadi saya punya sampai tahun 2029. Iya. Ya, mudah-mudahan kalau dipilih lagi ya. Iya, amin. Dari Semoga dipilih partai lagi. ya. Itu seluruh Jawa Timur itu Bu, Sarasehan tadi. Iya. Seluruh Jawa Timur. Jadi kita masing-masing dapil kan ada wakilnya toh. Gitu. Kalau saya kan di dapil 3. Berarti Sarasehan itu kita selesaikan di dapil 3 Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo. Nah, itu berarti salah satu program Ya, dari program salah satunya bisa menyelesaikan ini juga ada satu seperti itu ya Sarasehan gitu ya. Jadi secara kita memberikan edukasi kecil lah ya. Itu. Kalau misalnya melalui konsultasi digital gitu ya. Kan ibu-ibu di desa itu belum tentu bisa. Gaptek gitu ya. loh. Iya. Masih gaptek. Iya, gaptek. Apalagi zaman-zaman di zaman tahun 70-an kayak saya nggak ada itu HP. Iya. Nggak ada itu. Baru saya itu SMA itu ya. Terus saya menikah itu ya. Pas menikah itu suami saya punya HP. HP-nya itu segede gini ya. Terus ada antennya gini tuh. Iya. Itu. Zaman dulu ya Bu. Iya, zaman dulu itu yang punya suami saya aja satu keluarga itu. Yang kayak itu. game apa? Yang kayak game-gamean itu padahal itu handphone. Iya, besar gini, besar. Terus ada apa itu? Baru ada HP-HP kecil apa itu nama? Nokia. Nokia. Zaman dulu BlackBerry. Iya, Nokia. itu BlackBerry itu sudah maju. Belum ada itu. iPhone sekarang. Apa itu eri apa gitu loh. Iya. Oh, itu. Terus untuk kolaborasi dengan sekolah mungkin apakah sudah ada Bu Siti? Mungkin tadi kan kalau kemasyarakatan kan mungkin sudah ada edukasi untuk parenting orang tua gitu kan. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah apakah sudah ada kolaborasi mungkin sosialisasi untuk teman-teman yang masih sekolah di luar sana dari DPRD sendiri? Ya kita kan orang partai ya, orang dewan ya. Ya kita bentuk sendiri. Seperti kita membentuk Gen Z itu ya. Saya kan barusan ini Gen Z otomatis kan mereka kan juga punya keluarga secara tidak langsung. Mereka tuh punya apa itu dari kita bisa kita didapatkan dari kita itu komunikasi melalui Gen Z itu kan ada kumpulannya. Jadi baru kita itu kemarin itu membentuk Gen Z gitu loh. Dan kita mau membentuk semacam perkebunan gitu loh. Oh, perkebunan. Iya, jadi mereka kan apa itu saya produktivitaskan gitu loh. Kan mereka apa itu yang lulusan kuliah, mereka belum bekerja, lagi freshnya gitu ya. Iya. Oh, mau dipekerjakan di Iya, jadi kan perkebunannya itu tadi. Iya, dengan ini loh kemarin itu kan ada hikmahnya semua itu. Semua masalah pasti ada hikmahnya. Seperti pemerintah pusat Pak Prabowo itu kan
mau menyita tanah-tanah kita yang tidak diproduktifkan. Iya. Iya, aset ya itu katanya. Jadi berawal dari situ saya punya ide. Ini kita kan punya banyak anak-anak muda ya, generasi milenial, Gen Z ya kayak itu. Kenapa kita tidak fungsikan aja gitu? Betul. Saya buat perkumpulan Gen Z. Di situ wah keluarlah ide-ide mereka. Ada yang dari jurusan pertanian, perikanan, terus oke, saya bilang gitu. Sekarang gini, kamu buat proposal sama ibu, setelah itu kamu presentasikan. Saya bilang gitu. Langsung saya respon itu, daripada tanah saya disita negara. Betul. Ya itu semua masalah ada hikmahnya. Iya, Saya iya, bingung. Ini tanah ini mau diapakan kalau katanya kalau nggak digarap tanahnya mau dikasihkan ormas gitu ya. Aduh, bahaya gitu. Mending Ya. dikasih lapangan pekerjaan buat teman-teman Iya, generasi iya. Gen Z atau milenial itu tadi ya Bu ya. Ya, jadi mereka presentasi gitu ya. Bagus presentasinya. Tapi banyak ya masukan-masukan dari saya gitu ya. Berarti Ya. sampai sekarang udah jalan atau masih on the way Bu? Jadi gini, ini sudah menyangkut secara keseluruhan ini ya, Gen Z yang Iya. ada di ini kita, topik kita ya. Iya. Jadi mereka itu kan kumpul-kumpul dulu ya memang ya, kumpul-kumpul gitu ya. Terus saya panggil gitu loh, ya gini. Oh iya Bu, tapi kan itu semua berproses, tidak langsung ke lapangan. Jadi setelah mereka mengajukan proposal, saya tanda tangani, saya iakan dengan modal sekian masuk di akal saya. Setelah itu saya suruh studi banding dia, biar pinter. Jadi tidak langsung digarap gitu nanti. Asal-asalan nanti. Manajemennya kamu harus punya. Jadi sudah dibentuk struktur dulu ya kan. Strukturnya ketuanya siapa, bagian perikanan, bagian perkebunan, bagian peralatan, bagian ini. Gitu. Saya tuh kalau punya ide harus berhasil. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Jadi dia tak suruh studi banding dulu perkebunan mana yang berhasil. Nanti isinya apa tanamannya kamu itu saya kasih masukan, itu dimasukkan umbi-umbian untuk ketahanan pangan, pengganti padi. Siapa tahu nanti kita nggak makan, Tinggal bisa petik. makan hasil kamu. Iya. Saya bilang gitu. Aduh, Ibu kenapa sih nggak di dapil saya aja? Saya kan juga mau kayak gitu, ngasih proposal. Pindah ke Surabaya dong, Bu. Ya untuk Untuk Gen Z tadi ya, Bu ya. Iya, untuk Gen Z itu. Kita kembali lagi ke gadget. Ini kan Iya. yang kita ketahuin, Bu, orang tua di zaman sekarang itu kan juga ibaratnya pontang-panting cari kerja ke sana kemari. Enggak yang ibu, enggak bapak, itu kan banyak yang sibuk bekerja. Nah, Kerja ini keras. betul. Nah, ini gimana sih caranya untuk bisa mendidik anak-anak ini untuk memakai gadget? Ini kan kadang anak-anak bisa ditinggal, bisa dititipkan. Kadang yang mengasuh pun juga kalau udah kadung males kan handphone lagi gitu kan. Ini Supaya gimana? tidak memakai gadget. Iya, ini kan orang tua itu sibuk kerja, tapi anak-anaknya ini bagaimana supaya mereka ini nggak sibuk gadget? Karena kan perhatian orang tua juga kurang gitu kan. Menurut Ibu bagaimana? Ini anak umur yang berapa ini? Ya, kalau anak Apa muda remaja, mungkin, kalau apa remaja itu kan anak-anak, kalau anak-anak anak-anak sudah selesai sih. ya. Anak-anak yang umur 2 tahun itu supaya tidak pakai gadget Iya, gitu. kadang kalau remaja itu kan agak gampang dikasih tahu ya Bu ya, karena kan kita sudah bisa berpikir negatif, kemudian positif. Tapi kalau anak-anak yang masih SD, yang kelas 6, kelas 5 itu kan Kembali lagi ke ibu ya, harus pengawasan dan ada manage waktu ya. Jangan dibiarkan, harus ada pembatasan waktu. Jangan dibiarkan anaknya itu malah kecanduan itu. Kecanduan itu. Jadi boleh main gadget, harus ada aturan gitu di keluarga gitu ya. Duduk bersama bapak ibu anak pas quality time gitu ya. Meskipun mereka bekerja keras bapak ibunya kan untuk anak. Jadi harus ada waktu spesial untuk keluarga. Pada waktu itu kita ngomong-ngomong, buatlah perjanjian kecil-kecil gitu ya, Iya. yang ditandatangani. ada hukumannya, boleh nggak sih Bu? Ya, ada kayak gitu? sanksinya Nggak apa-apa boleh, ya? sanksinya
kamu harus menulis, saya tidak gadget iya, gitu zaman ya. dulu kan kayak gitu ya, Bu, aja, ya? iya, kembali ke gitu aja biar. Jadi dia nggak pakai gadget, nulis saya tidak pakai itu. Reward Saya tidak, punishment. iya, Iya. iya. Terus betul, juga ada ada rewardnya reward, juga ada. apresiasi dari orang tua Iya, ke kalau anak. kamu nggak memakai gadget ini selama 1 bulan, cuma sekian menit, kamu nanti dibelikan sama ibu buku cerita gitu. Ibu ajak kamu makan yang enak gitu. Ibu ajak kamu untuk piknik. Nah, zaman dulu piknik. Liburan kita itu pasti outbound, ya. pasti langsung semangat ya, Bu ya. Kita berkemah di mana kamu boleh menentukan titiknya, kita nanti berkemah gitu. Asik kan gitu anak-anak ya. Kalau anak-anak sih lebih gampang diarahkan ya. Iya. Tapi kadang orang tua itu yang kurang mawas diri ya. Mereka sibuk, daripada anak saya rewel, udah kasih aja, nggak apa-apa. Amannya gitu. Udah kerja capek, pulang anak nangis, capek tambah Iya, dikasih gitu. handphone akhirnya. Itulah Tidak orang mau tua ribet. sekarang. Nggak mau ribet. Orang tua sekarang itu seperti itu. Makanya Mas Sony sudah punya Sudah. istri? Oh, Sudah alhamdulillah. punya anak Tak kira juga. belum punya istri nanti cari Mau istri dicariin. yang bisa mawas diri. Saya kira mau dicariin. Jangan. Ini rapotnya yang bagaimana ini? Ini. Oke, terakhir nih Bu, ini Iya. nggak kerasa udah setengah jam lebih kita Oh, iya. ngobrol ya. Nggak kerasa kan Bu ya. Iya. Terakhir mungkin apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan pesan untuk orang tua di sana dan juga anak muda supaya bisa mengendalikan gadget dan bisa memakai gadget ini lebih bijak lagi. Monggo bisa menghadap ke sini Bu. Oke, teknologi boleh maju. Ya, tapi ingat, kita adalah orang-orang hebat yang terlahir dari negara yang hebat. Mari kita sama-sama membangun negara ini dengan kualitas yang baik. Asik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Salamah dari Partai Nasdem, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang hari ini kita ngobrolnya santai banget ya Bu ya. Terima kasih. Semoga ilmu-ilmu dan juga pesan yang Ibu sampaikan kepada podcast Kios Koran bisa menjadi manfaat untuk orang tua dan juga generasi muda yang saat ini yang suka main gadget. Entahlah. Kurang-kurangi, ojo main gadget terus ya kan? Baik, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih Ibu sudah mampir ke podcast Kios Koran. Hari ini kita ketemu lagi di lain waktu akan membahas dari Komisi E yang banyak sekali membidangi apa aja yang tadi Ibu sebutkan itu ya. Nanti kita ketemu lagi ya kalau gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih kalau begitu kita ketemu lagi ya teman-teman di podcast Kios Koran episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.